Untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Nganjuk, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk menggelar rapat koordinasi pada 11 Desember 2025 terkait upaya pengurangan pengangguran bersama sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini digelar di Aula Disnaker Kabupaten Nganjuk dan dibuka langsung oleh Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk, Itsna Sofiani, dan menghadirkan narasumber dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Sidoarjo. Rapat koordinasi ini juga turut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk serta OPD-OPD Kabupaten Nganjuk. Rapat koordinasi ini membahas strategi terpadu dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Nganjuk. Sejumlah program peningkatan kompetensi, pemetaan kebutuhan tenaga kerja, hingga kolaborasi lintas sektor menjadi fokus pembahasan. Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk Itsna Sofiani menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan pencari kerja menjadi prioritas utama dalam program di tahun mendatang. Itu sudah terbentuk yang namanya. Terima kasih. Jadi hari ini kita melaksanakan koordinasi ada strategi pengurangan pengangguran di Kabupaten. Kegiatan ini kita laksanakan yang pertama untuk evaluasi kinerja di 2025 perolehan atau pencapaian pengurangan pengangguran di Kabupaten Nganjuk, sekaligus kita menyusun strategi untuk 2026 ke depan. Langkah-langkah kita yang akan kita ambil untuk pengurangan pengangguran di Kabupaten itu seperti apa. Maka kami sadar kami tidak bisa bergerak sendiri. Hari ini kita kumpulkan beberapa kepentingan dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Nganjuk, kemudian LPK, kemudian BKK, BLK, dan hari ini kita dihadiri dari Kepala BPVP Sidoarjo, merupakan kepanjangan dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia yang dimana di sana bisa memfasilitasi untuk pelatihan-pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja. Kalau selama ini kondisi pengangguran di Nganjuk seperti apa? Kalau secara umum memang kita ada penurunan, sudah ada penurunan tingkat pengangguran. Cuma kan kalau dilihat dari pencari kerja, data yang masuk ke kita ini kan masih banyak. Ini sampai memfasilitasi 7.000 untuk mencari kerja terdaftar di akun siap kerja. Kemudian dengan beberapa perusahaan yang mengembangkan area operasinya di Kabupaten Nganjuk, ini kan butuh juga tambahan tenaga-tenaga terampil. Jadi memang saat ini masih sangat diperlukan untuk tenaga-tenaga siap kerja yang bisa mengisi kebutuhan perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk tantangannya sendiri, tantangan yang paling utama itu dari tantangan pasti ada. Jadi tantangan kita itu salah satunya mungkin dari jurusan SMK kita yang belum linear dengan kebutuhan istilahnya spesifikasi yang diperlukan oleh perusahaan. Maka kita perlu di situ pemerintah hadir bagaimana yang SMK itu bisa menjadi siap kerja, kemudian juga SMA atau lulusan yang lainnya itu bisa mendapatkan peluang pekerjaan. Untuk harapan dan target Ya, harapan kita semuanya tentunya semakin hari nanti seiring berjalannya waktu dengan kolaborasi kita ini semakin bisa terjalin bagus. Nantinya juga data-data terkait pengangguran, kemudian pencari kerja, lowongan pekerjaan, penerimaan pekerjaan ini terdaftar semuanya ya. Jadi yang pertama pendataan, kemudian yang kedua targetnya adalah dari adanya pendataan itu nanti kita sinergikan ada upaya-upaya untuk bagaimana mengurangi permasalahan ataupun mengatasi permasalahan, dan goalnya adalah semakin tahun kita jumlah penganggurannya semakin menurun dengan harapannya adalah signifikan. Tadi ada yang menarik juga. Ini Disnaker melakukan live TikTok.
Iya. Itu bisa dijelaskan seperti apa? Iya, jadi live TikTok ini kan kita mengikuti sekarang eranya sekarang ya, bahwa media sosial ini kan semakin berkembang dan TikTok itu salah satunya. Sebenarnya tidak hanya TikTok saja yang kita punya. Jadi media sosial kita ada Instagram, kemudian ada Facebook juga, ada TikTok. Tapi untuk khusus live TikTok ini kita programkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang ketenagakerjaan dan juga lowongan pekerjaan yang ada di Kabupaten Nganjuk ataupun di sekitarnya yang kita sajikan barangkali bisa diakses dan ada masyarakat yang memerlukan sesuai dengan keilmuan dan mungkin spesifikasi yang diberikan. Ini rutin tiap Rabu jamnya 11.30 sampai 12.30. Jadi 1 jam ini kita menyajikan informasi terkait ketenagakerjaan. Jadi apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian lowongan pekerjaan mana saja yang bisa diakses hari ini. Dan jangan lupa untuk follow karena di situ selain kita live TikTok menginformasikan lowongan pekerjaan, kita juga ada di medsosnya, kita unggah lowongan pekerjaan mana yang sudah ada saat ini. Yang terprodukkan adalah Rapat koordinasi strategi pengurangan pengangguran ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan peluang kerja di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lowongan pekerjaan, Disnaker Nganjuk juga memanfaatkan media sosial TikTok untuk melakukan live setiap hari Rabu. Hal ini juga menjadi salah satu upaya Disnaker Kabupaten Nganjuk untuk memberikan informasi dan langkah untuk pengurangan pengangguran dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan. pelatihan vokasi ini kami masih belum adanya sertifikasi.